Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurjanah dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi tentang cerita pendek. Pembelajaran yang akan dicapai yaitu KD 3.8, mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca, dan 4.8, mendemonstrasikan salah satu nilai-nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Cerita pendek itu apa sih? Pasti kalian semua sudah tidak asing bukan dengan cerita pendek? Ya, cerita pendek atau biasa disebut cerpen merupakan singkatan cerita pendek jenis karya sastra berbentuk prosa yang dikemas secara ringkas serta menceritakan suatu kisah fiktif yang berpusat pada suatu tokoh beserta dengan konflik dan penyelesaiannya. Jadi, cerita pendek berisikan suatu cerita kisah fiktif yang di dalamnya terdapat tokoh, konflik, dan penyelesaiannya. Cerita pendek tidak hanya suatu cerita saja, tetapi terdapat nilai-nilai kehidupan di dalamnya. Ada yang tahu apa saja? Nah, mari kita bahas nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam cerita pendek. Terdapat 12 nilai yang terkandung dalam cerita pendek. Yang pertama, nilai moral. Nilai moral adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita dan berkaitan dengan akhlak atau etika yang berlaku di dalam masyarakat. Di dalam suatu cerpen, nilai moral bisa menjadi suatu nilai yang baik ataupun nilai yang buruk. Yang kedua, nilai budaya atau adat. Nilai budaya atau adat adalah nilai-nilai yang berkenaan dengan nilai-nilai kebiasaan, tradisi, dan adat istiadat yang berlaku di suatu daerah. Yang ketiga, nilai agama atau religi. Nilai agama adalah hal-hal yang bisa dijadikan pelajaran yang terkandung di dalam cerpen berkaitan dengan ajaran agama. Yang keempat, nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang bisa dipetik dari interaksi-interaksi tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita pendek dengan tokoh lain, lingkungan, dan masyarakat sekitar tokoh. Yang kelima, nilai pendidikan. Nilai pendidikan adalah nilai yang menurun manusia untuk selalu belajar, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang bodoh menjadi pintar. Nilai ini berkaitan dengan pelajaran yang bisa dipetik dari lingkungan formal maupun non-formal. Yang keenam, nilai etika. Nilai etika adalah nilai yang berkaitan dengan aturan sopan santun antar sesama manusia. Misalnya, antara anak dengan orang tua, adik dengan kakak, atau sopan santun dengan orang lain. Yang ketujuh, nilai estetika. Nilai estetika adalah nilai yang berkaitan dengan segi keindahan, baik itu keindahan bahasa, keistimewaan tokoh, penyampaian cerita, dan latar belakang. Yang kedelapan, nilai politik, yaitu nilai yang berhubungan dengan usaha masyarakat untuk memperjuangkan kebaikan bersama melalui proses politik yang jujur dan adil sesuai dengan prinsip demokrasi. Yang kesembilan, yaitu nilai perjuangan. Nilai perjuangan adalah seperangkat nilai yang berhubungan dengan semangat memperjuangkan suatu yang benar dan rela berkorban demi kepentingan orang banyak. Yang ke-10, nilai psikologi. Nilai psikologi adalah nilai yang berhubungan dengan perasaan atau kejiwaan manusia seperti bahagia, sedih, terharu, marah, dan lain sebagainya. Yang 11, nilai ekonomi adalah nilai yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan manusia, baik itu dari segi produksi, konsumsi, maupun distribusi. Dan yang terakhir, yang ke-12, nilai historis. Nilai historis adalah nilai yang berkaitan dengan jalannya sejarah atau nilai yang ada kaitannya dengan peristiwa masa lalu. Yang perlu teman-teman ketahui ialah suatu cerpen tidak mengandung 12 nilai-nilai kehidupan tadi. Biasanya suatu cerpen hanya beberapa saja yang terkandung nilai-nilai tersebut.
Berikut saya berikan contoh dari cerpen Sendal Jepit Merah karya S. Rais yang dapat kalian lihat sendiri di internet, karena cerpen tersebut cukup panjang, yaitu 12 paragraf. Kata yang terkandung dalam cerpen tersebut ialah yang pertama, nilai moral. Dalam kutipannya, berkali-kali majikannya seorang bandar narkoba menawarinya untuk bekerja sebagai pengedar barang haram tersebut sekaligus sebagai wanita tuna susila. Tetapi ia bersikeras walau sebagai pembantu gajinya sangat kecil. Ia tidak tertarik sedikit pun pada penghasilan yang lumayan besar seperti yang didapat oleh perempuan-perempuan cantik yang sering berkumpul di rumah majikannya itu. Lama-lama ia tak tahan juga, apalagi setelah sang majikan memaksa untuk mengikuti keinginannya, yaitu menjadikan seorang wanita tuna susila. Ia bertahan pada pendiriannya dan pergi meninggalkan istana penuh dosa itu. Dalam kutipan tersebut dapat kita simpulkan ada sebuah nilai moral yang hendak disampaikan oleh pengarang. Pengarang hendak mengemukakan bahwa meskipun kita didera kesulitan hidup, kita tidak boleh terjebak oleh hawa nafsu dunia. Kita harus berpegang teguh pada pendirian kita dan pada ajaran agama. Yang kedua, nilai budaya. Dapat dilihat dari kutipannya, yaitu dengan berbekal keterampilan di bidang bangunan, Mamat mampu membiayai hidupnya dan menyewa sepetak kamar di pinggir kota. Kebahagiaannya masih lengkap setelah dari rahimnya lahir seorang anak sehat, walaupun sehat itu usianya baru 16. Dari kutipan tersebut menjelaskan bahwa masyarakat yang digambarkan adalah sekelompok orang yang tinggal di kawasan pinggiran kota. Mereka tergolong ke dalam strata sosial menengah ke bawah. Hal tersebut dapat dilihat dalam kutipan tadi. Dan yang ketiga, nilai sosial. Dapat dilihat dari kutipan, baginya tak ada jalan lain, hidup tanpa ijazah pendidikan, bagai mendaki gunung tanpa kaki. Dalam cerpen ini juga ditampilkan gambaran berisi kehidupan perkotaan yang suram. Dalam cerpen tersebut diceritakan mengenai kehidupan tokoh utama yang menyambung hidup di tengah-tengah kezaliman. Ia terpaksa menjadi seorang pembantu rumah tangga di sebuah tempat jual beli narkoba dan tempat lokalisasi wanita tuna susila. Sekian penjelasan singkat mengenai nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Mohon maaf jika ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.